berani uji nyali, selamat datang di channel kami. Malam ini, kita tidak akan membahas rumah kosong biasa. Kita akan menelusuri lorong-lorong gelap sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia lebih mengerikan dari sekadar debu dan sarang laba-laba. Sebuah rumah yang dijuluki rumah tua berdarah. Konon, setiap sudutnya berbisik kisah kelam yang sengaja disembunyikan oleh pemilik lamanya. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap 7 fakta mengerikan yang tersembunyi di balik dinding-dinding bisu itu. Lampu sudah dimatikan. Mari kita mulai. Fakta pertama yang harus kalian tahu adalah tentang sumur tua di halaman belakang. Warga sekitar sering bercerita, sumur itu bukan sekadar sumber air. Dahulu kala, tempat itu menjadi saksi bisu, sebuah tragedi keluarga. Seorang ibu yang putus asa, konon mengakhiri hidupnya dan anak-anaknya di dalam sumur itu. Pemilik lama selalu bilang, sumur itu sudah kering dan ditutup karena alasan keamanan. Tapi beberapa orang yang pernah mencoba mengintip lewat celah penutupnya bersumpah mereka tidak melihat dasar yang kering, melainkan pantulan air yang gelap pekat, dan terkadang sepasang mata yang balas menatap dari kedalaman. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam rumah. Fakta kedua tersembunyi di ruang bawah tanah. Pemilik sebelumnya mengubahnya menjadi gudang biasa, penuh dengan perabotan tua yang ditutupi kain putih. Tapi di balik tumpukan barang itu, ada sebuah ruangan kecil tersembunyi yang pintunya ditutupi lemari besar. Dinding di ruangan sempit itu penuh dengan goresan kuku yang dalam, seolah seseorang pernah dikurung di sana, berusaha motivation untuk keluar. Beberapa investigator paranormal yang pernah diizinkan masuk sebelum rumah itu, banner-banner disegel, melaporkan suhu di ruangan itu turun drastis, dan alat perekam mereka menangkap suara tangisan lirih yang memilukan. Fakta ketiga adalah tentang cermin antik yang tergantung di lorong utama. Cermin dengan bingkai ukiran kayu yang indah ini tampak elegan, tapi menyimpan sejarah yang mengerikan. Legenda mengatakan, cermin itu milik seorang wanita bangsawan yang sangat cantik, namun sangat kejam. Ia sering menyiksa para pelayannya di depan cermin itu, menikmati penderitaan mereka yang terpantul. Setelah kematiannya yang misterius, arwahnya diyakini terperangkap di dalam cermin. Pemilik lama sering menutupinya dengan kain hitam, beralasan untuk melindunginya dari debu. Kenyataannya, mereka takut melihat pantulan sosok wanita lain yang berdiri di belakang mereka, tersenyum dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Sekarang kita naik ke lantai 2. Fakta keempat ada di kamar tidur anak. Kamar ini dicat dengan warna ceria yang sudah memudar. Tapi ada satu dinding yang terasa aneh. Jika kalian mengetuknya, bunyinya berbeda, lebih padat. Beberapa orang percaya, di balik dinding itu ada sebuah boneka porselen seukuran anak kecil yang ikut dikubur bersama dinding saat renovasi. Boneka itu adalah mainan kesayangan seorang anak perempuan yang meninggal karena sakit di kamar itu. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar suara tawa cekikikan anak kecil dari arah dinding itu, diikuti suara langkah kaki kecil yang berlari di dalam kamar, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Fakta kelam kelima adalah noda aneh di lantai kayu kamar utama. Ada sebuah area di dekat jendela, di mana warna kayunya jauh lebih gelap, seperti bekas tumpahan sesuatu yang meresap dalam. Pemilik lama selalu menutupinya dengan karpet tebal, mengatakan itu hanya noda anggur tua. Tapi cerita dari mulut ke mulut mengatakan lain. Itu adalah noda darah dari seorang pria yang dibunuh di tempat itu. Darahnya tumpah dan meresap begitu dalam ke kayu hingga tak bisa dibersihkan. Seberapa sering pun lantainya digosok atau diganti. Orang-orang yang pernah tidur di kamar itu melaporkan mimpi buruk yang sama, tentang pertengkaran hebat yang berakhir dengan jeritan dan keheningan yang mencekam. Kita beralih ke fakta keenam, yang tersembunyi di loteng. Akses ke loteng selalu terkunci rapat. Alasannya, atapnya rapuh dan berbahaya. Tapi alasan sebenarnya jauh lebih mengerikan. Di loteng itu pemilik pertama rumah ini, yang kabarnya mendalami ilmu hitam, melakukan berbagai ritual terlarang. Di salah satu sudut loteng, ditemukan sisa-sisa lingkaran ritual yang digambar dengan kapur, beserta simbol-simbol aneh yang sudah memudar. Warga sekitar sering melihat cahaya lilin yang berkelip-kelip dari jendela kecil loteng pada malam bulan purnama. Padahal, rumah itu sudah puluhan tahun tidak dialiri listrik. Suara gumaman seperti mantra kuno juga kadang terdengar terbawa angin dari atas sana. Dan akhirnya, fakta ketujuh, rahasia paling gelap dari semuanya. Mengapa rumah ini tidak pernah bisa dijual? Setiap calon pembeli yang serius
selalu mundur di detik-detik terakhir tanpa alasan yang jelas. Kenyataannya, bukan mereka yang mundur, tapi penghuni rumah yang menolak mereka. Ada sebuah buku harian tua milik salah satu pemilik sebelumnya yang ditemukan terselip di perpustakaan. Di halaman terakhirnya, ia menulis dengan tangan gemetar, "Mereka tidak akan pernah pergi. Rumah ini milik mereka sekarang. Siapapun yang mencoba mengambilnya akan dihantui selamanya, hingga menjadi bagian dari mereka." Rumah itu tidak hanya berhantu. Ia hidup, dan ia memilih siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi, atau tinggal selamanya. Itulah 7 fakta kelam yang disembunyikan di balik rumah tua berdarah. Dari sumur maut hingga loteng penuh ritual, setiap jengkal tanahnya menjeritkan kisah penderitaan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya sekumpulan cerita rakyat, atau ada kebenaran mengerikan yang menunggu untuk diungkap sepenuhnya? Mungkin beberapa rahasia memang lebih baik tetap terkubur dalam kegelapan. Terima kasih sudah menemani kami menelusuri misteri ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar fakta mana yang menurut kalian paling menyeramkan. Sampai jumpa di penelusuran misteri berikutnya. Tetap waspada, karena kau tidak pernah tahu apa yang bersembunyi di dalam gelap.